Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel ini agar kami semakin semangat lagi dalam memberikan Anda update terbaru dalam dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan update terbaru untuk Anda di channel ini. Langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi di penutupan market Amerika dan market Eropa pada hari Jumat yang lalu, maka market Amerika dan market Eropa kali ini bergerak senada atau satu arah di zona hijau. Dan ini nampaknya didorong oleh solidnya data-data ekonomi Amerika yang mulai muncul, mulai dari jobless claim, kemudian data retail dan lain sebagainya, yang menampakkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika berhasil tumbuh di atas daripada opini para pengamat atau konsensus. Dow Jones sendiri memang naik 1,39% atau 453,4 poin ke 33.073. Nasdaq naik 1,24% atau 161,1 poin ke 13.139. Bahkan S&P 500 juga mengalami kenaikan 1,66% atau 65,02 poin ke 3.975. Sedangkan FTSE 100 Index London menguat 0,99% atau 65,8 poin ke 6.741. GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks negara Bavaria ini naik 0,87% atau 127,6 poin ke 14.749. Sedangkan CAC Prancis juga menguat 0,61% atau 36,4 poin ke 5.989. Dan kalau kita lihat, dolar indeks sendiri berhasil dipukul sedikit turun 0,12% atau 0,112 poin ke 92,766. Dan melemahnya dolar indeks ini tentu akan menjadi sesuatu yang positif bagi pasar modal di seluruh dunia. Dan kurs rupiah sendiri tampak menguat 9 poin atau 0,06% ke 14.415,5. Memang menguat tapi masih terlalu tipis ya. Angka 14.400 ini masih kurang baik untuk rupiah kita. Kita tentu berharap rupiah bisa turun sampai ke 14 ribuan kembali untuk membuat iklim pasar modal kita kembali bergairah. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau diperdagangkan di Bursa Amerika, mengalami penguatan cukup signifikan, menguat 0,61 poin atau 2,58% ke 24,28 atau kalau dirupiahkan adalah 3.424. Jadi Telkom di Amerika harganya adalah 3.424. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau sejenis reksadana kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan 0,68 poin ke 23,03 atau mendapat kenaikan 3,04%. Ini tentu saja akan menjadi angin yang sangat segar untuk IHSG hari ini. Kemudian kalau kita pindah ke bursa komoditi, dengan melemahnya dolar indeks maka ada beberapa komoditi yang tampak menguat. Yang pertama tentu saja oil, yang karena ada ketakutan mengenai krisis di terusan di Panama, terusan Suez, mengalami kenaikan 2,41 poin atau 4,12% ke 60,97. Gold menguat 0,43% atau 7,4 poin ke 1734,7. Timah menguat 0,76% atau 190 poin ke 25.175. Nikel menguat 220 poin atau 1,36% ke 16.392,5. Jadi kalau kita lihat komoditas-komoditas ini
semuanya adalah komoditas yang menguat. Sedangkan komoditas yang tampak melemah adalah batu bara Newcastle mengalami pelemahan 0,31% atau 0,3 poin ke 95,4 untuk kontrak bulan April. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei, batu bara Newcastle mengalami pelemahan 1,04% atau 0,95 poin ke 90,7. Lalu CPO melemah 174 poin atau 4,72% ke 3.695. Wood pulp atau bubur kertas mengalami pelemahan juga 62,5 poin atau 1,08% ke 5.700,5. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan April berlawanan dengan kontrak batu bara Newcastle yang mengalami penurunan. Batu bara Rotterdam justru di bulan April mengalami kenaikan 0,93% atau 0,65 poin ke 70,90. Dan untuk kontrak bulan Mei-nya mengalami kenaikan 0,75 poin atau 1,07% ke 70,85. Jadi kalau kita lihat untuk batu bara sendiri terjadi perbedaan antara Newcastle dengan Rotterdam. Lalu kalau kita lihat indeks Asia yang sudah dibuka pada pagi ini, kita dapat melihat bahwa indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini berada dalam posisi 29.412 atau menguat 0,81% atau 235,8 poin. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney tidak terlalu optimistis, hanya menguat tipis 0,07% atau 4,8 poin ke 6.829. Sedangkan indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul justru malah berada dalam zona negatif atau melemah 5,15 poin atau 0,17% ke 3.035,86. Memang kalau kita lihat pagi ini posisi Dow Jones Index Future juga berada dalam zona merah yang cukup lumayan 115 poin atau 0,35% ke 32.839. Dan ini terang dengan Dow Jones Index Future yang memerah ini akan jelas menekan market regional Asia juga. Lalu bagaimana dengan IHSG? Kami memprediksi bahwa IHSG tetap sama dengan prediksi kami di market review pada hari Jumat kemarin, yaitu 51% akan berada di dalam zona hijau. Tentu katalisnya atau pendorongnya adalah bagaimana market Amerika yang hijau kompak dengan market Eropa dan juga tentunya Edo yang hijaunya juga cukup tebal. Tetapi apa yang kami lihat pagi ini di mana Dow Jones Index Future berada dalam posisi merah dan dolar indeks yang kembali melakukan perlawanan menuju zona hijau, kami memprediksi hanya 51% IHSG ada di zona hijau. Jadi tidak 52 atau 53 atau bahkan 55, karena kami melihat hari ini market Asia pun akan dibuka ditekan oleh Dow Jones Index Future. Ini terlihat dari S&P ASX Australia yang hanya hijaunya sangat tipis dan bisa berbalik merah, dan juga Kospi Seoul yang sudah berada dalam zona merah. Walaupun kalau kita lihat Nikkei 225 berada dalam zona hijau yang cukup lumayan tinggi, tapi karena memang Nikkei 225 adalah mirror atau cermin dari indeks Dow Jones, jadi memang Nikkei akan berhubungan erat dengan market Amerika sendiri. Jadi demikianlah apa yang bisa kami paparkan pagi ini.